Wabarakatuh. Salam warahmatullahi Dengar wabarakatuh. suara saya kira-kira? Dengar, Pak. Ya Pak, terdengar Pak. Ini ada 18. Nanti ini kan masih pendahuluan ya, introduction. Jadi kita masih online dan karena kondisi masih belum jelas ya di TS. Tapi insya Allah minggu kedua kita mulai offline ya. Dan kita lebih banyak di lab nantinya ya. Dan sebelum mulai, mungkin saya akan diskusi dulu kira-kira model kuliahnya dan kontraknya ya, istilahnya gitu. Jadi kuliahnya kita 16 minggu ya. 16 minggu. Karena ini kuliahnya pilihan, MK pilihan, jadi kita lebih banyak aplikasi ya daripada teoritis. Jadi nanti lebih banyak di lab atau mungkin nanti kalau mungkin kan kita ke lapangan, tapi kondisi sekarang agak rumit ya. Kalau ke lapangan langsung untuk lihat actual condition di luar mungkin agak sulit. Tapi kalau masih bisa ya bisa kita nanti coba ke beberapa pusat perbelanjaan untuk kita lihat sistem mereka. Sebenarnya saya harus ngajukan izin dulu untuk kita bisa ke lapangan, kuliah lapangan lah di situ. Sehingga nanti bisa Anda mendapatkan benar-benar input atau mungkin benar-benar pengalaman atau mungkin sekedar melihat seperti apa yang di luar gitu ya. Jadi itu. Jadi ada UTS, UAS dan lebih banyak kita homework ya, diskusi dan project base ya. Jadi lebih banyak ke project base. Jadi kalau masalahnya kan 18 nanti ada mungkin saya nggak tahu bisa nambah nggak ya. Kalau bisa ya mungkin tidak banyak-banyak karena memang mungkin maksimal 20 ya. Intinya itu. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin tahu satu-satu ya. Ingin kenalan satu-satu. Jadi harap ini ya, on cam semua. On cam semua ya. Selamat pagi Pak Ari. Pagi. Oh ya, mohon maaf Pak, ini kamera laptop saya nggak bisa dibuka ya Pak. Sudah saya coba restart. Ya sebelumnya mohon maaf ya Pak Ari. Anda di mana posisinya sekarang? Saya sekarang di perjalanan dari Gresik Pak. Habis menjenguk teman saya. Teman kamu kenapa? Sakit? Iya Pak, di Gresik kan itu teman dari SMA sih Pak, dan kebetulan sedang sendirian di Gresik itu Pak. Enggak, maksudnya sekarang kan rawan ini. Apakah sakitnya bukan COVID ya? Oh, bukan Pak, bukan. Oh. Ya, ini ya, mohon jadi maaf hari ini nggak bisa ya Pak, sudah saya restart juga Pak. Ya, tapi maksudnya nanti kalau kuliah kita online hanya insya Allah minggu ini aja, habis itu minggu depan ini kita offline ya. Oh ya, baik Pak Ari. Ya, tapi tetap saya melihat kondisi sesuai kebijakan dari departemen ya, seperti apa. Karena kondisinya kan masih belum stabil ya. Baik Hanif ya. Hanif, Anda asli Gresik ya? Saya aslinya Yogyakarta Pak. Ya. Anda SMA-nya Jogja? Ya, semuanya di Yogyakarta. Saya juga asli Jogja sih Pak. Oh ya, saya kan ada yang asli Jogja tapi sekolahnya di Madura kan bisa juga toh. Oh iya Pak. Banyak Pak, seperti itu Pak. Atau asli Madura tapi sekolahnya Jogja mulai kecil itu bahasanya sudah berbeda nanti ya. Terus ya udah. Jadi Anda sudah semester berapa sekarang Hanif? Saya sudah semester akhir Pak, semester 8 Pak. Wih, dhuwur ya. Iya, insya Allah doakan Pak. Doakan menjadi keluarga sakinah ya. Ini doakan apa? Iya. Doakan yang lain on cam semua ya. Kecuali ini ya, mungkin ada kendala. Hanif, ada 2 Hanif ya.
Oh, Muhammad Saya Hanifah biasanya Fikri. dipanggilnya Aga, Pak. Aga. Oh ya. Ya, David Feral Juliano. Iya, permisi Pak. Data Syahru Ramadan. Ya ini. Jadi maksudnya awal-awal perkenalan ya. Apalagi online ya. Harus on cam dulu ya. Supaya saya tahu satu-satu. Oke, Aga ya. Jadi iya, kira-kira Pak. Anda tertarik ikut kuliah saya apa motivasinya? Aga. Kalau saya emang dari awal itu memang menyukai konversi energi, Pak. Ya, jadi TS saya pun juga terkait ini konversi energi, tapi saya di mekanika fluida, Pak. Oke, berarti Anda ngambil mekanika fluida, tugas akhirnya siapa? Prof. Tardi, Pak Prof. Triyogi? Profesor Triyogi, Pak. Oh, Prof. Triyogi, oke. Ya. Lebih ke aliran, ya, apa? Iya, Prof. Pak. Triyogi sekarang apa? Turbin Savonius, Pak. Oh, untuk menghasilkan angin ya, dari angin jadi listrik ya? Iya, benar, Pak. Mencari Oke. koefisien momen yang paling tinggi lah, Pak. Intinya seperti itu. Tapi Savonius ya? Iya, Pak, Savonius. Oke, nanti kita diskusi lebih detail ya. Saya dulu tugas akhirnya juga turbin angin ya, tapi saya pakai yang propeller. Nah, propeller yaitu kelemahannya kalau arah anginnya berubah dia sulit menyesuaikan ya. Kalau Savonius berarti dia aksisnya vertikal ya. Iya, vertikal, Pak. Ya, itu bisa arah angin mana aja bisa. Cuman kendalanya ininya apa? Putarannya nggak terlalu setinggi propeller. Gitu. Ya, efisiensinya kecil, Pak, paling kecil gitu. Nah ya tapi saya nggak ikut nguji Anda lah jelas. Nggak apa ya. Oke ya, selamat, semoga lancar. Sudah ngambil data? Amin. Pengambil data saya simulasi, Pak. Jadi sekarang sudah dimulai. Simulasi ya. Ya enak, simulasi Anda nggak perlu repot-repot datang ya ke kampus ya. Iya, enaknya seperti itu. Oke, berikutnya mungkin Mbak dulu nih ya. Mbak Vivi Bella, ya gimana? Permisi Pak, mohon maaf dengan David Feral Pak. Kenapa David? Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, ini sepertinya camp saya juga sedang berkendala Pak, jadi izin untuk tidak menyalakan Pak mungkin. Mohon maaf Pak. Gimana posisinya David? Ini posisi saya di Tulungagung Pak. Wih, Anda asli Tulungagung? Iya Pak. Oh, Tulungagung ya, memang SMA-nya di situ? Iya, SMA Kedungwaru, Tulungagung Pak. Tulungagung ya. Okay. Oh, sama dengan Prof. Triyogi berarti Anda ya. Anda termasuk Gematul ya. Apa itu? Iya. Mahasiswa Prof. Triyogi dengan Pak Koirul juga, Pak. Pak Koirul ya. Ya, itu alumni Tulungagung ya. Oke, ya udah. Enggak, maksudnya Anda siap minggu depan kalau offline harus datang, Pak ya. Iya, siap, Pak. Jadi ya moga-moga cepat landai lagi ya si COVID-nya ini. Ini COVID-nya kan gampang nyebar tapi mudah recovery. Jadi ada beberapa ini mahasiswa dulu ada yang baru saja karena 3 hari sudah sembuh. Tapi mahasiswa seusia Anda ya. Saya khawatir Anda tadi kan kumpul sama bapak, ibu atau sama yang. Nah itu yang repot ya. Iya, Pak. Jadi makanya prokes itu penting. Ya, Anda tertarik ikut kuliah saya? Apa yang ingin Anda cari? Apa? David Feral Juliano. Jenengmu api ya? Kok koyane duduk arek Tulungagung ya? Ya. Menarik aja sih Pak dari judul mata kuliahnya. Kaitan jawabannya. Ya mungkin ya kamu mungkin ikut-ikutan atau apa ya. Nah menurut saya kalau harus tahu kira-kira kenapa sih gitu ya. Ya makanya nanti kuliah pilihan itu selain available, maksudnya yang tersedia jamnya juga cocok dengan yang waktu-waktu yang sudah kuliah Anda pilih. Nah itu juga tertariknya karena apa? Kan kuliah pilihan milih ya.
Apalagi bisa MBKM kan, ya kan? Kalau nggak salah MBKM kan bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan kan? Ya. Iya, Pak. MBKM Anda bisa kuliah di teknik lingkungan, bisa kuliah di departemen yang lain. Dan seharusnya kalau ada MOU, Anda bisa kuliah di UNER, gitu ya. Anda kuliah di UNER atau di mana lah yang menurut Anda menarik itu ya. Oke, sekarang saya tanya, David Farrell Anda semester berapa? Sudah sekarang, Semester 8, Pak. oh sama dengan ini ya, AGA ya. Anda Iya. Meklu juga? Halo? Saya P3, Pak. Apa? P3? Iya, di P3. P3. Oke. Siapa pembimbing Anda? Pak Khoirul, Pak. Pak Khoirul. Banyak sekarang Pak Khoirul ya, yang beliau membimbing ya. Iya, berkaitan dengan optimasi MATLAB soalnya, Pak. Iya, ikut memang ilmu baru ya. Oke, selamat David ya. Berikutnya mungkin yang Muhammad Hanif Al-Jufri juga sama ya, tidak ada on cam, nggak bisa on cam ya? Oh bisa Saya ya? lagi perjalanan Pak, tadi miskomunikasi Pak, saya kira kelasnya offline. Oke, nggak apa-apa, Anda kan bisa di mana? Di taman ya? Iya Pak, tapi saya tadi nggak bawa laptop Pak, jadi nggak enak kalau pakai HP. Jadi saya buru-buru pulang ini Pak. Oh, iya. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Ya mungkin ada ketua kelasnya di sini ya. Ya nanti kita tunjuk tuh ke kelas ya, silakan Anda ini untuk koordinasi. Baik, Ya memang Pak. kemarin seminggu ini saya untuk kelas saya online semua ya. Karena tujuannya apalagi kelas-kelas yang awal-awal termo itu kan banyak itu kalau sebagian online, sebagian offline ya kasihan juga. Kalau awal ini biar sama rata sama rasa ya, jadi online semua ya. Oke, mungkin oh ya, Muhammad Hanif, Anda semester berapa ini? Saya semester 8 Pak. Dua KB ya? Okay. Iya Pak. Sama Pak Khoirul juga ya? Saya sama Pak Bambang Arif Pak, perpindahan panas. Oh, perpan ya, oke. Iya Pak. Ya nanti saya ikut nguji paling ya. Oh, siapa? Tentang apa, Hanif? Apa Pak? Tentang apa, TA-mu? Saya kemarin ikut proyek bapaknya Pak di PLTU Medan eksperimen. Nah ya apa? Tentang apa? Boiler? Apa? Rotary Pak. Masih belum dikasih tahu lebih lanjut, nunggu bimbingannya baru dikasih tahu jelasnya. Ya, good. Baik, berikutnya biar cepat saya ringkas. Vivi Bella Kalista, gimana? Iya Pak. Anda semester berapa? Semester 6. Oh, 6. Masih lebih muda daripada yang tadi. Iya Pak. Anda apa motivasinya masuk kuliah pendingin apa? Teknik pendingin pengondisian udara apa? Karena sejalan sama lab perpan. Sejalan sama lab perpan ya? Iya. Kok bisa sejalan? Sejalannya di mana kira-kira? Masih berhubungan soal ya termodinamika gitu-gitu. Oke ya memang di ini nanti ada heat transfer tapi lebih banyak termo ya. Termo, nah kemudian di situ kita detail di kalau refrigeration ya. Nanti kalau pengondisian udara ini banyak ke termo untuk yang skematik. Nanti akan saya ceritakan ya. Oke, Bella Kalista. Berarti Anda perpan siapa pembimbingnya? Pak Prabowo. Prabowo. Sudah dapat apa? Topik apa Anda? Belum dapat topik Pak. Oh masih karena baru ini ya, baru set in gitu ya? Iya. Atau sudah Anda sudah nyontreng TA? Sudah nyontreng proposal belum? Belum, baru sit in aja. Oh ya udah. Oke, berikutnya ini cewek-cewek semua ya. Nadia Rizky Andini. Ya Pak.
Di mana posisi Anda sekarang? Di Surabaya, Pak. Oh. Ya, Anda semester berapa sekarang? Semester 8, Pak. Wih. Apa? Lab apa Anda? Ini. Lab perpan, Pak. Sama, Prof Prabowo juga. Iya, sama Prof Prabowo. Oh, sudah punya topik ya harusnya ya? Karena sudah. Apa topikmu? Eksperimen cold dryer, Pak. Oh, iya. Ya, ini kalau cold dryer kan hubungannya pendingin ya. Tapi kalau HVAC, kondisian udara mungkin ada sedikit-sedikit ya. Nanti Anda harus belajar psikometrik dan lain-lain ya. Kemudian berikutnya Sultan Ahmad Hidayatullah. Ya Pak. Hadir, Pak. Di mana posisinya sekarang? Di Kenjeran Pak, di rumah. Kenjeran, makanya nih settingannya kok ada ini ya. Ada ini SpongeBob ini ya. Iya Pak, SpongeBob. Kantornya Tuan Grab Pak. Iya. Ya udah, itu senengannya anakku dulu SpongeBob ya. Ya wis, Anda sekarang semester berapa? Sultan. Semester 6 Pak. Oh, lab apa Anda sekarang? Lab perpan. Sama Pak Prabowo? Apa? Iya, Prof Prabowo juga Pak. Oh, oke. Apa topiknya belum dapat juga? Kemarin sempat diberi topik buat KP, karena kan di formulir pendaftaran itu ada topik yang harus diisi. Ya, kemarin dikasih direct kontak kondenser itu, soalnya kan KP-nya di PGE. PGE? Iya. PGE, oke. Berarti ya mungkin katanya nama PGE ya. Oke lah. Itu mungkin kalau ditransfer ya masih banyak relasinya lah sama pendingin ya. Oke. Kemudian Anggito Kusuma Pamungkas. Anda? Pak, hadir Pak. Di Surabaya? Iya, saya lagi di Surabaya Pak. Sudah semester berapa sekarang? Saya sekarang semester 6 juga. Ini lab sama juga, perpan juga? Iya Pak, sama Prof Prabowo juga. TA-nya Prof Prabowo, topiknya sudah dapat? Saya kemarin sih, kalau waktu sama kayak Sultan Pak, soalnya saya KPI juga sama Sultan, yang BGE geothermal yang di Kamojang itu Pak. Mungkin kemarin sih dikasih kayak topik itu antara kondenser terus atau turbin di sekitar itu Pak. Oke. Jadi itu ya, kondenser, turbin, ya itulah kalau ya, di BGE. cooling tower mungkin. Tower. Kalau cooling tower ya lebih banyak ke pendingin juga ya, pengisian udara. Oke. Pak. Berikutnya William Matthew. Ya Pak. Anda semester berapa lu katanya? Saya semester 6 juga Pak. Oh 6 ya? Oh iya sih. Ya Pak. Apa perpan juga ya kelihatannya? Satu rumah. Iya sama Pak, sama yang lain Pak, berkaya satu rumah. Sama Prof. Apa bidangnya? Apa topiknya apa? Sama kayak Sultan sama Anggito tadi Pak. Soalnya kita bertiga kebetulan satu tempat ini. Nanti mau ngajuin di satu tempat KP gitu. Jadi ya seputar antara kondenser, turbin atau deaerator gitu Pak. Oke. Good. Kemudian berikutnya Faiz Taruna. Semester 6 juga. Iya Pak, saya semester 6 juga Pak. Semester 6 itu berarti semester 6 itu kurang berapa SKS ada ya? Kalau untuk semester kedepannya kurang sekitar 22 Pak. Jadi ngambil TA ya? TA, Insya Allah Pak. Proposal minimal ya. Apa? Anda lab perpan juga? Iya Pak, sama perpan, sama Prof Prabowo juga. Prabowo, banyak juga ya? Oke. Kebetulan banyak di kelas ini juga Pak, dari Prof Prabowo. Yosef juga ya kelihatannya ya? Yosef Adrianus. Tidak Pak. Anda kelasnya apa? Di semester berapa Anda? Saya semester 6 Pak. 6 juga. Oh, bimbingannya siapa Anda? Ini. Pak Koirul Pak. Oh, apa namanya? Pui ya? Iya Pak. Otomotif. Oh. Oke, Yosef Adiansa Saputra. Saya nggak tahu kalau Pak Koirul apa sih, kelihatan pendingin ya. Pendingin di otomotif mungkin ya. Oke, Alvin Dion. Meter berapa?
Coba Pak Khairul, Pak Prabowo. Pak Khairul banyak juga sekarang. Apa namanya? Genetik algorithm atau apa? Otomasi atau apa? Pak Khairul yang Anda tertarik dari Pak Khairul? Oke. Jadi ya otomatisasi atau gini. Saya nggak tahu kalau Pak Khairul mungkin juga artificial intelligence ya, AI ya. Nanti bisa Anda ini. Nicholas Pianino ya. Iya Pak, halo. Anda di Surabaya? Iya Surabaya Pak. Anda SMA-nya Surabaya? Iya Surabaya di Sinlui 1. Oh iya. Nggak, aku ketok logate ya. Gitu. Kalau yang Tulungagung tadi ya mungkin logatnya agak beda. Ya wes, Anda kelasnya apa? Prof Prabowo juga atau saya Pak Khairul. Pak Khairul. Iya. Sip. Jadi beda kalau yang lagi ini. Tapi ya sulit juga sih artificial intelligence itu harus paham banyak ya. Dan kalau kata sama mesin ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak. Atau machine learning, pernah dengar machine learning? Iya. AI gitu Pak ya. Machine learning beda. Machine learning nanti jadi dia mesin bisa ya belajar lagi adaptasi. Ya mungkin salah satu ini ya bagian kecil dari AI ya. Iya. Machine learning. Oke. Haryo Tranggono Aji Pamungkas. Iya Pak. Anda semester berapa? Semester 10 Pak. Wih, senior banget ya. Iya Pak. Anda lab apa? Masih mau cari tempat sit-in Pak. Masih cari tempat berlabuh ya. Iya Pak. Iki lagi konco-koncomu untuk takon-takon ya. Ya silakan. Kan Kang itu kegiatan ya? Enggak ya? Enggak Pak, memang. Memang gitu ya. Tapi sempat ke jurusan juga Pak, kejelek Pak. Wah, saya memang minggu ini memang saya online kan dulu lah. Kan kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Kadri Amirudin. Kadri, ini peteng ya. Di mana Anda sekarang? Iya Pak. Di Surabaya Pak. Di kos? Iya, betul. Nah, ini semester berapa Anda sekarang? Semester 8 Pak. Udah ngambil apa? Jurus apa? Anis apa? Panuriwan. Oh, CFD berarti ya? Iya Pak. Nah, CFD penggodesan udara yang lebih cocok nanti apa? PFD itu kan nanti computational fluid dynamics. Tapi saya nggak tahu Anda apa yang Anda CFD kan apa? Header pipa POMI Pak. Ya, bagian eksperimental CFD-nya itu. Header pipa. Oh, ya, air ya? Iya. Pompa pendingin. Oh, pompa pendingin ya. Iya. Ya berarti nggak ada perubahan fase di situ ya. Dan saya header ini ya. Karena POMI itu kan super critical ya, kalau nggak salah. Iya Pak. Super critical boiler. Iya nggak? Benar nggak? Iya. Tahu bedanya super critical boiler sama subcritical? Kurang lebih tahu sih Pak. Apa kira-kira? Ya kalau critical tuh di bagian tekanannya itu. Gitu. Ya, tahu di termo dulu kan pelajaran termo itu ada titik kritis ya. Anda punya kubah, Anda sudah belajar termo kan? Diagram ya. Ujung atas sendiri, ini kan ada titik nanti titik kritis itu. Itu artinya di situ air langsung jadi uap. Apalagi supercritical, itu air dengan tekanan tinggi setinggi supercritical itu langsung jadi uap. Ya memang butuh panas sih, cuman relatif tidak melalui perubahan fase yang lama seperti halnya kalau lewat kubah. Kalau dalam kubah kan ada saturated
liquid sampai saturated vapor kan dia panjang gitu ya. Paham ya? Nah, kalau supercritical, kalau di critical itu titik. Jadi dia fase liquid terus langsung jadi vapor ya. Nah, kita fisiknya juga nggak bisa bayangkan. Apalagi kalau di atasnya itu efisiensinya tinggi sekali karena tidak butuh panas yang besar. Oke, good. Dimas di Saputra. Ya, hadir, Pak. Oke, Anda semester berapa, Dimas? Semester 8 sekarang. Oke, Anda apa? Perpan, Pak. Prof Prabowo. Profesor Jatiko. Prof Jatmiko apa? Solar panel. Kalau judul pastinya sih belum, Pak. Cuman kurang lebih tentang co-firing katanya Bapaknya. Oh, co-firing. Oke. Co-firing banyak ya. Nggak apa-apa. Nadia Rizky, jadi sudah ya. Nicholas Padan Aritonang. Hadir, Pak. Ini di mana posisinya? Saya di Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Anda asli Medan? Enggak, asli Surabaya, Pak. Dari Surabaya. Iya. Oh iya, lo berarti kata SMA juga Surabaya kan? SMA di Surabaya, Pak, SMA 5. Oh, SMA 5. Oh iya. SMA 5 ya. Oke, Anda semester berapa? Semester 8, Pak, saya. Coba, Pak. Sama Pak Bambang Arif, Pak. Apa topiknya? Analisa heat transfer pada kondensor, Pak, saya. Pakai apa? Software? Saya perhitungan sih, Pak, kemarin. Cuman belum ambil data juga. Di mana datanya? Belum diberi arahan, Pak, sama Pak Bambang untuk ambil datanya. Oke. Yes, kita lanjut. Muhammad Anas Tawakal. Anda semester berapa, Anas? Semester 8, Pak. Bukan semester berapa jadi ya? Iya. Apa topiknya Anda? Saya kemarin baru sit-in sama Pak Triyogi. Dapat topik sama kayak agak soft news. Soft news ya, oke. Iya, Pak. Sip. Terus ini data Syahrul Ramadan. Iya, Pak. Apa? Anda semester berapa ya? Lalu. Semester 8, Pak. Untuk ya? bimbingannya sama Pak Bambang Arif juga. Sama, kondensor juga? Oh enggak, saya mengajukan topik untuk optimasi desain panel surya. Tapi antara eksperimen atau simulasinya masih dibicarakan lebih lanjut nanti. Oke, baik. Jadi intinya kalau saya lihat memang sudah ini ya, sudah punya bayangan tugas akhir dan sudah punya pembimbing, cuman yang ini aja belum, Haryo. Nah, maksudnya gini, kalau tadi saya lihat topik-topiknya ada yang belum jelas semua ya, maksudnya itu yang harus Anda kejar karena TA itu bisa habis banyak waktunya kalau memang belum jelas topiknya apa dan juga ambil data apakah dia simulasi atau eksperimen gitu ya. Kalau simulasi mungkin kalau Anda sudah biasa CFD mungkin enak atau biasa cycle tempo enak Anda bisa cepat. Tapi kalau simulasi Anda masih belajar juga, wah itu harus Anda pelajari itu. Makanya harus tetap dikejar kira-kira apa topiknya biar Anda as soon as possible, apalagi semester 8 ya, itu kan harusnya sudah bayangan kami sudah lulus itu ya. Ya kan? Target 4 tahun, semester 8 harus lulus ya. Jadi harapan kita itu makin cepat mahasiswa lulus makin bagus ya. Nah itu ya, tapi tergantung ini ya. Anda dulunya seperti apa, tapi bayangan saya semester 8 harusnya rata-rata sudah lulus. Kalau semester 6 sudah persiapan ya, ngambil dari 2 semester lagi sudah harus lulus, itu umum ya, umum. Kalau masih semester 7 malah lebih bagus lagi, semester 7 lulus ya. Ada di sini semester 7 mau lulus. Coba Vivi Bella, Anda semester 7 bisa lulus? Iya, Pak. Enggak, Pak. Kayak semester 8, Pak. Enggak berlama-lama ya. Coba saya kepingin semester 7 lulus di sini. Saya, Pak. Coba.
Sultan, Pak. Sultan ya, oke, satu kan. Nah, maksudnya gini, ya cita-cita ya, cita-cita tinggi nggak apa-apa, tapi realistis ya. Anda misalnya semester 6 sudah tinggal berapa SKS ya, Anda sudah proyeksi semester 7, berarti semester depan kan udah bisa clear gitu, udah bisa selesai 7 semester. Dengan cita-cita tadi, Anda punya target. Target itu berarti nanti minimal kalau sudah tercapai bagus, lebih cepat dari target bagus. Tapi kalau lebih lambat kan 7 ke 8, oke gitu. Tapi kalau tadi saya tanya, oh mungkin 8 Pak, ya wes 8 nih cocok 9 kan itu ya. Jadi target itu kalau bisa setinggi mungkin tapi tetap realistis dan ini apa sesuai dengan ini apa kemampuan juga ya. Tapi jadi kuliah itu enak, gampang. Sing angel kan bagi waktunya sama ada motivasinya ya. Bagi waktu kenapa kan mahasiswa awal-awal mungkin ada semangat gitu. Tapi yang setelah akhir-akhir mungkin sudah banyak kegiatan. Ada yang ikut kegiatan himpunan, ada ikut kegiatan penelitian atau karya ilmiah, ada yang ikut kegiatan musik atau olahraga, basket dan lainnya. Ya itu nggak apa-apa, tapi itu kan namanya ekstra kurikuler ya. Jadi bisa Anda ini apa namanya? Bisa Anda atur gitu ya. Baik, kita masuk ke materi ya. Jadi karena materi silakan Anda apa namanya? Off cam nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya punya buku juga dari ini kemudian bisa saya download ya. Ini lumayan bisa jadi pegangan, bisa Anda copy nanti. Ini sementara saya pakai ini. Jadi refrigeration air conditioning. Ini dari CF Handy, Airtrod dan TCWell. Sebenarnya ilmunya sama aja ya. Mau bukunya apapun, namanya pendingin ya itu, pengondisian udara ya itu sama. Cuman sekarang yang berbeda sistem kendalinya atau alat kontrolnya yang sekarang lebih dikembangkan. Misalkan air condition AC dulu kan AC on off ya. Jadi kalau pakai termostat, kalau suhu ruangan sudah tercapai dia mati ya. Mematikan karena ada termostat. Misalnya Anda set temperatur ruangan itu 20 derajat Celcius, maka awalnya mungkin 30 dia dingin nyala kan kompresornya, sistem AC-nya nyala sampai akhirnya tercapai 20. Begitu tercapai dia mati. Mematikan kompresor meskipun fan-nya masih jalan. Nanti saya terangkan. Nah, itu on off ya. Jadi saat mati hemat, listriknya bisa nggak terpakai kan, hemat. Tapi begitu temperatur itu 22 di ruangan Anda, mungkin sekitar kalau tertutup terus nggak ada orang keluar masuk, mungkin sekitar 2-3 menit atau bahkan lebih ya 5 menit itu naik dia sampai temperatur 22 derajat misalkan. Kan itu di atas setting temperatur. Begitu dia 21 atau 22 tergantung setting termostat kontrolnya, maka dia otomatis akan menyalakan kompresor lagi. Menyalakan sistem pendingin ya. Anda di termo 2 kan sudah dapat ya sistem pendingin. Nah, itu kalau nyala itu kan kayak menyalakan pompa, kompresor. Itu pasti ada apa ya? Semacam gaya awal untuk mulai berputar ya. Karena kan dari diam, benda yang diam bergerak, maka dia butuh akselerasi ya. Nah itu yang butuh power tinggi. Jadi nanti misalkan daya kompresornya itu kalau orang biasanya bilang 1 PK gitu ya, atau mungkin setengah PK gitu ya.
Atau kita konversi ke watt, dengan PK mungkin 300 atau 400 watt gitu. Nah itu nanti dia akan jadi 1000. Jadi untuk menggerakkan awal dia butuh daya 1000 untuk start muter. Setelah muternya tercapai, maka dia turun menjadi 400 watt lagi. Jadi saat start dari mati ke hidup, itu dia butuh power lebih besar daripada power waktu dia nyala stabil. Paham ya Mas ya? Jadi ada starting power ya. Jadi ada starting power. Nah, itu yang kalau on off, maka kalau di total itu bisa energi yang dipakai bisa banyak, hanya untuk on off ya. Meskipun ada di saving, energi yang saving di situ karena pada saat dia tercapai temperatur dia mati, itu saving energi listriknya. Tetapi saat awal start dia akan terjadi peak atau lonjakan ini, maka energinya kalau bisa dijumlah bisa akhirnya savingnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi itu. Nah itu tadi bisa diganti dengan sekarang itu AC dengan menggunakan apa? Inverter ya. Pernah dengar nggak? AC inverter pernah dengar? Atau alat namanya inverter pernah tahu? Halo? Dengar Pak, ada inverter. Fungsinya apa inverter itu? Bisa diskusi atau bisa tahu? Itu jadi lebih hemat gitu ya Pak, karena dia ada sistem on off-nya gitu Pak, kalau nggak salah. Kalau inverter nggak on off. Jadi kalau saya gambarkan ya, mungkin ini sekilas saja. Ini nih kita mending awal ya, kita diskusi dulu. Saya kalau on off tadi sudah pakai alat termostat tadi ya. Ini ya. Nah ini on off Mas. Kemudian ini stabil, temperaturnya tercapai, terus temperatur naik, akhirnya dia peak listriknya, kemudian dia turun, sudah tercapai temperaturnya, dia stabil, naik lagi karena temperaturnya naik, dia butuh nyalakan on off. Jadi gini, kalau on off itu ini misalkan ini power ya atau arus lah, ini time. Begini Mas, ini waktu time ya. Nah ini misalkan ini grafik yang sini sumbu X-nya adalah waktu gitu ya. Yang ini adalah power misalkan ya, atau ampere boleh. Nah ini kalau sistem yang konvensional on off. Ini yang kalau dijumlah besar ini. Jadi ada tagihan daya gitu ya. Ini on off. Ini kalau off dia ke bawah lagi ya. Maaf ini salah. Jadi saya gambar aja. Ini kalau ini kan nyala, nanti kalau mati dia di sini. Mati dia ke bawah lagi gini. Nah, ini naik gini. Paham ya? Ini salah nih. Jadi gitu. Nah. Ya, ini on chat, kemudian ini kan stabil. Kemudian dia off ya. Naik. Jadi kadang gitu. Ini yang perlu kita hitung ininya ya, power yang dibutuhkan. Jadi itu kalau inverter itu nggak ada on off, jadi dia saya nggak tahu, nanti mungkin bisa teman Anda yang teliti. Jadi dia modelnya hanya ini relatif misalkan kalau kebutuhan dayanya rendah atau kapasitas, misalnya gini, Anda dalam satu kamarnya nggak ada orang, ya udah, pertama ada orang banyak,
kemudian nggak ada orang, udah diturun power dari kompresor, kemudian nggak ada orang lagi naik. Nah, tidak ada peaknya ini, tidak ada puncak. Ini puncaknya bisa 2 kali bahkan 3 kali dari power yang dibutuhkan saat running ya. Nah ini inverter itu manfaatnya bisa menghemat lebih banyak dibandingkan kalau pakai on off termostat ya. On off itu termostat maksudnya. Nah, itu di pengondisian udara, di pendingin dan pengondisian udara nanti Anda bisa terapkan kalau Anda dikontrol nanti. Cuma memang kalau di TA-nya dengan teman-teman kontrol itu seperti apa. Tapi kalau yang sekarang di pendingin itu memang ada kemajuan teknologi di bidang kontrol ya. Apalagi pendinginnya adalah pendingin yang sifatnya sesuatu yang harus ketat. Nah, kira-kira mesin pendingin di mana aja yang pernah Anda lihat? Ada yang tahu? Yang menggunakan konsep pendingin atau kita sebut mesin pendingin lah, di mana? Ada yang tahu? Mbak-mbak biasa ini. Bella tahu Bella kira-kira? Mesin pendingin apa contoh yang banyak sehari-hari di rumah? Mungkin AC, Pak. AC ya, AC itu ada pendingin dan kondisian udara. Jadi AC itu air conditioning ya, itu di dalamnya ada sistem pendingin dan pengondisian udara. Ada lagi yang khusus pendingin aja, tidak ada pengondisian udaranya. Apa? Mungkin kulkas, Pak. Nah, jadi kulkas itu refrigerator ya, refrigerator. Ada freezer juga, itu menggunakan pendingin ya. Nah, tinggal nanti penggunaan kulkasnya itu untuk apa gitu ya. Kalau hanya kulkas rumah tangga mungkin ya udah temperaturnya kalau di freezer berapa? Sampai temperatur berapa kalau freezer? Pernah ukur? Pernah lihat? Di kulkas Anda sehari-hari di rumah? Di atas 0 apa di bawah 0? Kalau freezer biasanya di bawah, Pak. Ya bisa minus ya, minus 5 lah atau minus berapa. Tapi kalau cold storage itu bisa minus 10, 15, 20. Bahkan, tapi ini bukan pakai sistem pendingin biasa, dia multi stage itu bisa sampai minus 30, bahkan 50 bisa. Minus 50 ya, minus 50 bisa. Bahkan ada yang minus 70 juga bisa, tapi memang jarang. Pernah merasakan suhu minus 50? Belum pernah ya pasti ya, kan bisa mati kan minus 50 karena itu tadi begitu masuk itu langsung freeze, langsung beku Anda ya. Nah itu minus 50 itu ada, tapi pakai multi stage ya. Multi stage sistem pendingin, refrigeration. Multi stage kompresor ya. Nah, itu tadi ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh pendingin. Itu yang tadi sederhana yang saya omongkan, pendingin di rumah atau AC kulkas ya di rumah. Itu bisa Anda pakai sebagai mungkin contoh sehari-hari, Mbak nanti saya tunjukkan ya. Contoh sehari-hari yang bisa kita lihat menggunakan prinsip pendingin. AC di kulkas, AC atau kulkas di rumah ya, kalau gambar ya. Nah, itu sehari-hari. Tapi kalau yang lebih banyak, lebih kompleks itu, Anda pernah bayangkan nggak ini mendinginkan obat-obatan atau mungkin darah ya, Anda diambil plasmanya, kemudian di situ ada ditaruh di lab. Jadi misalnya untuk skala laboratorium untuk mendinginkan ini sifatnya biologi ya, jadi sangat dingin. Nah itu juga butuh pendingin yang
yang kontrolnya cukup ketat ya, karena kalau sampai plasma tadi atau apalah yang dipakai obat-obatan itu sampai rusak itu juga karena temperaturnya di atas temperatur seharusnya gitu ya. Nah ini banyak sekali contohnya ya, nanti Anda bisa lihat di internet contoh-contoh gambar dari pendingin ya, refrigeration system. Anda bisa lihat di internet ya. Yang penting konsep berpikirnya itu sama dengan termo 2 ya. Dulu sempat saya ngajar termo 2, tapi memang jarang ketemu kita ya, karena memang jamnya roto angel ya. Jamnya siang, padha karo pendingin ya. Tapi enaknya kalau pendingin hanya siang aja, kalau kemarin pagi siang, jadi roto angel ngatur ya. Ada juga Anda nyimpen uangnya di mana? Siapa Bella atau mungkin Mbak atau William Matthew, Anda nyimpen uangnya di mana? Ini pertanyaan iseng aja. Anda nyimpen uang di mana? Ada tabungan kan? Ada, Pak. BNI, BCA? BRI, Pak. BRI, oke. Ya, Itu Anda bisa tahu jumlah nasabah BRI itu berapa? Apa aja, Pak? Jumlah nasabah BRI berapa? Wah, orang? kurang tahu saya, Pak. Kalau saya ngomong, oke lah, saya ngawur aja ya. 100.000 orang. Lebih ya pasti ya? Iya, Pak, pasti lebih, Pak. Ya, jutaan pasti. Mungkin 5 juta atau ya, apalagi bank-bank BUMN ya. Gitu. Nah, kenapa saya ngomong bank? Karena gini, data nasabah itu apakah pakai kertas atau pakai komputer? Cloud, Pak. Sistem cloud. Cloud, oke lah. Tapi tetap pakai proses sistem informasi kan ya. Nah, di situ butuh server kan, data-data server. Kalau enggak ya cloud, tapi cloud juga ada servernya juga. Nah, data tadi kan butuh komputer besar-besar kan, server. Anda pernah ke Puskom ITS? Ke ini, tempat data-data mahasiswa. Mahasiswa ITS kan ambil puluhan ribu ya, mungkin 15.000 ya, ya lebih lah. Itu kan datanya harus disimpan. Nah, itu kan pakai komputer yang memang dipakai untuk Anda, misalkan sekarang ya kita kuliah pakai Zoom, pakai Integra, pakai apa, itu kan data. Nah, Anda punya komputer di rumah, punya laptop atau komputer yang inilah, yang CPU. Kalau Anda pegang panas nggak kira-kira kalau lagi running? Panas atau apa? Menurut Anda Pak biasa-biasa. Apalagi runningnya software CFD, Ceklen, panas kan ya? Pasti temperaturnya makin naik karena dia processing ya. Apalagi server-server itu tadi dengan jutaan orang, ya pasti temperaturnya kalau nggak dikondisikan akan naik, overheat dan bisa hang. Nah, Anda bayangkan kalau data mahasiswa hang, mungkin masalah ini aja, mungkin yang Anda IP-nya 1,5 bisa jadi 3,5 mungkin gitu ya. Malah seneng kan gitu ya. Tapi bisa kebalik 3,5 jadi 1,5 paling itu. Anda bisa buktikan, oh Pak saya hang, komputernya rusak, Anda buktikan ke bagian nilai ke departemen atau mungkin langsung ke fakultas. Nanti kan oh iya benar ini salah nilainya gitu ya. Atau mungkin kalau jika terjadi itu ya, semoga tidak, karena dulu sempat ya, beberapa puluhan tahun yang lalu sempat ya, yaitu data-datanya akhirnya kita main di hard copy gitu ya. Itu data hanya puluhan ribu orang, tapi kalau jutaan orang itu luar biasa penting ya. Nah, itu namanya ada air conditioning untuk sistem
server tadi ya. Jadi room control room atau server room air conditioning gitu untuk bisa menjaga komputer-komputer tadi itu bekerja dan tidak sampai overheat. Bahkan sekarang udah model baru Google kalau nggak salah atau apa itu servernya kan sampai miliaran orang kan di sana. Nah itu tidak lagi pakai air conditioning, tapi dia pakai air beneran, pakai air ya, pakai air bukan air tapi air. Jadi dimasukkan ke dalam air supaya temperaturnya tetap dingin. Komputer-komputernya itu. Aku nggak ngerti ya bocoran ya atau mungkin karena memang kalau kita pakai pendinginan udara itu kondisi udara mungkin secara heat transfer koefisien konveksi dari udara dengan air itu liquid pasti lebih tinggi liquid ya. Jadi efektivitas penyerapan panas oleh udara dengan oleh fluida air itu pasti lebih bagus air. Sehingga kalau misalnya Google dan beberapa atau mungkin ya yang lain ya Facebook atau apa itu dia punya server room itu di dalam air. Tapi bank kita masih servernya masih di ruangan. Saya pernah ke bank Danamon nggak salah. Itu dulu pernah servernya overheat ya. Jadi ada beberapa nasabah, bukan beberapa ya, ratusan ribu nasabah di Jawa Timur atau Bali saya lupa. Saya tidak concern ke arah nasabahnya. Itu ada sistem error sehingga perlu memperbaiki sistem proteksi dari servernya. Nah itu di daerah sekitar Jakarta waktu itu. Sudah berapa tahun yang lalu, 2000 berapa itu. Nah itu memang dilihat dari sistem pengkondisiannya memang tidak sesuai dengan standar server room. Jadi memang kalau kita lihat itu saya juga bawa mahasiswa itu ada beberapa poin atau tempat titik-titik komputer yang tidak bagus pendinginannya. Sehingga daerah itu terjadi hotspot dan bisa hang. Sehingga bisa merusak atau bisa mengganggu kerja dari sistem informasi dari pelanggan, nasabah maksud saya. Jadi itu demikian pentingnya data-data itu. Itu sudah levelnya sudah direktur ya kalau untuk data pelanggan. Karena pelanggan begitu datanya hilang, ratusan ribu pelanggan, data hilang, atau mungkin data rusak ya. Mereka harus hard copy, mereka kecewa, lari ke bank lain gitu loh. Itu bisa diganti ininya ya. Direkturnya bisa diganti karena sudah tidak comply, tidak sesuai dengan karena sudah merugikan perusahaan gitu. Waktu itu yang membantu ada konsultan terutama untuk sistem electrical itu dari Singapura. Nah, saya membantu konsultan dari Singapura itu untuk sistem pengondisian udaranya. Coba kok bisa masuk? Ya, karena dulu bimbingan saya yang pertama, jadi saya waktu pulang S3 dari Korea Selatan, terus dikasih Prof. Prabowo, ini ada bimbingan saya, ini karena dia sudah overload, saya ikut waktu dia lintas jalur ya, waktu itu masih ada lintas jalur, dia dari Poltek Bandung, terus ikut saya, waktu itu tentang AC juga, belumnya tentang heat transfer, terus akhirnya dia kerja di perusahaannya konsultan Singapura itu. Nah, akhirnya kontak saya untuk AC, ya menarik kan, jadi saya ya bisa. Ternyata memang itu kendalanya. Setelah kita pakai CFD juga, kita pakai computational fluid dynamic, memang ada daerah-daerah tertentu yang tidak didinginkan. Nanti saya cerita lebih banyak dengan gambar ya. Ini masih awal, jadi saya masih nyari-nyari gambar ya. Soalnya tiap kuliah pendingin yang tidak selalu tiap semester ya. Gitu. Ya, artinya maksudnya gini, pentingnya
pengursian udara tidak hanya untuk kenyamanan, tapi untuk keamanan. Itu tadi keamanan data nasabah, karena menjaga CPU-nya atau servernya tidak rusak. Ya. Dan juga keamanan negara juga bisa. Ya. Oh ya. Jadi itu. Nah, tadi saya ngomong, kan saya contohkan ITS. ITS itu punya sistem informasi, punya data-data mahasiswa di servernya. Itu penting juga. Tapi dia masih skalanya lebih penting lagi, yang lebih tinggi skalanya bank. Kalau di ITS mungkin kita sebut tier ya, TIER ya, tier 2. Kalau di bank itu TIER 3. Jadi sudah skala proteksinya luar biasa. Jadi bahkan untuk elektrikalnya dia punya standby genset sendiri. Hanya untuk server room tadi dia punya standby genset, dan sistem proteksi elektrikalnya tidak harus setahun tidak boleh off berapa, mungkin nggak sampai menit ya, berapa detik, paham ya? Jadi setahun hanya berapa diperbolehkan, berapa detik itu off gitu. Nah, di sana juga ada UPS tempat UPS ya kalau nggak salah, untuk bisa menyimpan power selama setengah jaman. Tapi itu hanya emergency, tapi mereka punya genset. Jadi kalau nggak salah berapa detik ya, kalau nggak salah 30 detikan itu setahun tidak boleh, sistemnya tidak boleh off selama atau gagal 30 detik lebih gitu. Itu tier 3. Ada lagi lebih tinggi, tier 4. Ada yang bisa jawab? Kira-kira komputernya apa tier 4 itu? Lebih tinggi dari bank. Ada yang bisa jawab? Badan Intelijen Negara, Pak. Nah, itu benar. Jadi rahasia-rahasia negara atau pertahanan itu tier 4 karena itu menyangkut keamanan negara. Itu tidak boleh sama sekali berhenti. Berapa detik pun nggak boleh. Jadi sistem security-nya baik segi electrical, sistem pendinginan dari servernya atau komputernya itu luar biasa. Itu kalau sudah nyangkut keamanan negara itu tier 4. Itu yang paling maksimum sudah. Nah, itu butuh sistem yang yang optimal atau yang secure ya gitu. Nah, itu cerita aja ya untuk pendingin yang data-data intelijen, data-data pelanggan, data-data mahasiswa gitu. Atau yang rumah sakit juga penting, kritis itu. Kalau Anda operasi, Anda pernah masuk ruang operasi, ada yang pernah di sini? Moga-moga gak ada ya. Ada yang pernah masuk operasi, ruang operasi? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Coba. Iya, Pak. Banyak. Anda operasi apa, Mas? Operasi mata, Pak. Oh, Mas Joseph ya. Sunat, Berapa? Pak. Anda, Faiz, operasi Sunat, Pak. Sunat, Pak. Sunat. Yang mata berapa lama Anda operasinya? 7 jam, Pak, kurang lebih. Oh, kenapa Anda ini 7 jam? Ini, Pak, yang sebelah kiri mata saya nggak bisa lihat, Pak. Oh iya, karena kebenturan atau ini ya? Enggak, Pak, dari lahir, Pak. Oh iya, itu ya. Oh gitu, sampai sekarang ini akhirnya ya, nggak bisa lihat ya? Enggak, Pak. Oh, Yosef ya. Tapi lihat cewek cakep masih bisa kan ya? Oh, bisa, Pak. Iya lah, sampai kan. Oke lah. Ya itu memang sudah garis ya, sudah takdir ya. Wajib Anda syukuri. Ya, yang penting sehat ya. Oh gitu ya. Kalau sunat tadi ya nggak operasi, tapi juga operasi ya. Tapi operasi kecil. Iya Pak, cuma setengah jam Pak. Wah cepet ya. Nggak sampai 4 jam kan? Ya, kecuali kalau diukir ya. Gitu. Nah, saya masuk ruang operasi berkali-kali sudah. Karena waktu tahun 2000-an itu saya kecelakaan. Jadi saya pakai mobil
mobil saya itu yang sedan rendah itu Challenge ya. Waktu itu Mitsubishi Challenge. Saya ditabrak frontal ya. Truk tronton ya. Jadi bers gitu ya. Saya sendirian waktu itu ya. Bersyukur ya alhamdulillah sendirian. Jadi gak ada teman. Itu saya luka parah. Jadi saya koma katanya sih 3 hari saya nggak sadar. Kemudian bangun. Kemudian operasi bolak-balik. Operasi perut, operasi tulang, operasi tenggorokan. Nah itu masuk ruang operasi ya, itu tadi kondisinya kan dingin pasti ya. Karena dia bukan untuk kenyamanan, tapi untuk menjaga alat-alat ini kayak alat operasi atau alat-alat elektronik di dalamnya, atau mungkin juga ada obat-obat atau tempat-tempat farmasi yang perlu dijaga temperaturnya dingin ya. Jadi dingin kalau kita masuk ya, bukan nyaman tapi dingin. Tapi waktu itu saya nggak sampai lihat pendek-pendek ya, karena kan kita rebahan gitu ya, sampai kita selesai operasi berjam-jam. Nah, operasi tulang apalagi ya itu sampai berjam-jam itu ya. Nah itu kalau kita perhatikan, mungkin kalau Anda ada waktu dan diperbolehkan, Anda lihat sistem pengursian udara di ruang bedah. Saya ngomong ruang bedah ya, tidak operasi, tapi ruang bedah. Karena bedah berarti dia sistemnya sudah security untuk kesehatan. Jadi di situ Anda bayangkan ya, orang pasien itu kan pasti bernapas ya. Dia mengeluarkan udara dari napas, dokter juga bernapas. Selain juga tubuhnya kan mungkin waktu itu kita nggak tahu sakit kecelakaan atau mungkin sakit karena kuman atau virus atau apa. Nah itu kan pengondisian udara berarti dia kalau pakai AC split ya muter-muter aja, udaranya sirkulasi di dalam aja. Yaitu misalkan dokternya yang batuk-batuk, pilek gitu, atau sakit yang lain, pertama pasiennya hanya kecelakaan tulang, tapi karena dokternya sakit, akhirnya pasiennya ikut sakit kan gitu. Berarti nggak malah sehat 100%, tapi sehat untuk hal tertentu, tapi sakit karena masalah pengursian udara di ruang bedah. Dan ruang bedah itu sterile room namanya. Anda cek di internet namanya sterile room. Itu beda sama AC di rumah Anda atau di kelas ya. Itu udara dari luar sudah difilter dengan filter skalanya sudah skala kecil nano ya. HEPA filter namanya. Itu filternya kecil sekali, bahkan virus nggak bisa masuk. Itu kemudian masuk di sistem pendingin dan udaranya dikondisikan supaya dingin, kemudian masuk, habis itu disembuskan ke ruangan bedah, dan 100% keluar, dibuang. Jadi tidak ada sirkulasi, jadi 100% masuk udaranya, 100% keluar. Bisa bayang nggak ya? Jadi beda jauh dengan split. Kalau di kelas itu kan muter aja, karena kan nggak ada ventilasi. Kecuali kalau kelas tadi sering buka tutup pintu atau jendelanya terbuka, beda lagi. Jendela terbuka berarti kan ada udara fresh air masuk dari luar ke dalam. Tapi kalau di dalam itu terkunci semua, itu pasti mulek-mulek ya di ruang kelas tadi. Nah, kalau ruang bedah nggak boleh seperti harus 100% masuk, 100% terbuang. Jadi namanya clean room. Dan filternya sudah HEPA namanya. HEPA itu itu filter yang sangat kecil sekali sehingga bakteri bahkan virus tidak bisa masuk, artinya tersaring gitu ya. Itu untuk pengondisian udara di ruang bedah gitu ya. Jadi nggak semua ruang bedah itu bisa ruang bisa jadikan ruang bedah, tidak bisa. Apalagi sekarang COVID. Nah, ruang COVID beda lagi ya, itu tadi. Jadi harus steril 100% itu, ruang yang penderita COVID.
Tidak bisa ruang misalkan D201 jadikan ruang ya semoga tidak ya. Itu nggak bisa karena sistem pengondisian udaranya nggak steril room gitu. Kalau penderita COVID malah lebih bahaya lagi kalau memang AC-nya bukan AC yang steril room ya gitu. Itu salah satu contoh pengondisian udara. Belum lagi yang untuk transportasi bis, kemudian ada lagi kalau pesawat memang beda ya, pesawat sistem pengondisian udaranya beda. Kalau pesawat itu sebenarnya nggak usah didinginkan, malah dipanaskan. Kenapa? Karena pada ketinggian 10.000 feet itu temperaturnya bisa minus 30, 40 minus ya. Jadi kalau Anda iseng buka jendela, tapi untungnya jendela nggak bisa dibuka ya kayak dulu zaman saya kecil bis itu bisa dibuka ya, atau naik mikrolet kan bisa dibuka itu jendelanya. Jadi kalau jendela pesawat bisa Anda buka, pasti Anda di dalamnya freeze semua, bisa mati ya karena 50 derajat minus ya di sana. Nah, itu kalau pesawat terbang lebih dipanaskan lagi, jadi udara dari luar dipanaskan dan masuk, bahkan oksigennya ditambah, di treatment supaya oksigen di dalam ruangan pesawat di kabin pesawat bisa standar. Kalau kekurangan oksigen itu yang bahaya. Makanya waktu pramugarinya berikan instruksi kan mesti kalau ada oksigennya kurang mesti keluar ini kan pipa oksigen yang itu harus kita hirup ya. Itu memang standar air conditioning di pesawat beda. Tapi kalau di bis atau di mana di kereta api itu sama, atau di mobil sama ya. Memang kereta agak beda, kereta karena kan dia jalurnya ya itu aja. Jadi mulai Surabaya Gubeng sampai ke Jakarta misalkan, atau Surabaya Gubeng ke Banyuwangi kan jalurnya lebih tidak berubah seperti mobil ya. Itu. Dan juga pengondisian udara bisa untuk kapal ya, jelas kapal terutama untuk navigasi itu penting dikondisikan. Yang sekarang ini juga kapal selam kan butuh pengondisian udara juga di dalamnya. Karena kalau dibuka jendela kapal selam pasti kelelep semua kan itu ya. Jadi mau nggak mau di dalamnya ada udara yang disirkulasi gitu. Itu contoh-contoh dari penggunaan pengondisian udara pendingin ya. Dan banyak lagi ya. Jadi sebenarnya luas sekali dan sudah Anda pelajari sebenarnya di termo, cuman di sini lebih ke aplikatifnya. Jadi saya tidak terlalu banyak konsep, tapi saya kasih sedikit review mereview yang sudah Anda pelajari dan ini kita diskusi setelah tugas ya. Gitu. Baik. Nah di sini ada beberapa chapter ya. Ini adalah refrigeration and conditioning bukunya tadi. Saya belum melihatkan satu-satu. Ini juga free, bisa dapatkan PDF-nya ya. Ini kalau nggak salah sampai 385 halaman, jadi cukup banyak ya. Ini fundamental ya, ini termo ya. Termo kan sudah dapat ya, di temperatur, work and heat gitu ya. Ya udah ini basic dari Carnot ya. Carnot, masih ingat Carnot ya? Ini ada hot reservoir, ada cold reservoir. Maka untuk law dari Kelvin Planck law, jadi hukum dari di termo 1 itu. Jadi kalau memang ada hot reservoir maka harus ada cold reservoir sehingga bisa keluar work. Kalau hanya hot reservoir terus keluar work berarti tidak mungkin ya, karena 100% hot jadi work itu nggak mungkin. 100% hot jadi W itu tidak mungkin. Pasti ada hot dan ada cold dan ada W ya. Dan juga kita tidak
tidak menyalahi Carnot ya, atau hukum Kelvin Planck ya, itu untuk bisa mentransfer dingin dari cold ke hot, berarti kita butuh W, ya. Kalau tadi kan dari hot ke cold kita keluar W. Contohnya apa? Contohnya PLTU. Contohnya Rankine cycle. Jadi dari boiler dipanasi, dari steam menggerakkan steam turbine keluarannya masuk ke kondenser sebagai cold reservoir, steam turbine boiler sebagai hot reservoir, maka keluar W ya, daya turbin. Tapi sebaliknya kalau kita ingin mendinginkan ruang ini, cold reservoir kita dinginkan, supaya Q-nya itu bergerak dari cold ke hot, maka butuh W masuk. Tadi itu kita sebut sistemnya bisa berupa kompresor untuk siklus vapor compression refrigeration cycle ya. Dan W ini dari pompa juga bisa, tapi siklus absorpsi. Jadi ada 2 siklus ya. Untuk pendingin siklus, cuma banyak siklus, tapi yang umum 2 yaitu vapor compression, satunya siklus absorpsi untuk pendingin ya. Nanti akan kita pelajari lebih detailnya nanti lebih ke praktis ya gitu. Ya. Baik, ini mungkin lebih sudah Anda pelajari kan dulu di termo dan di perpan. Ya. COP, coefficient of performance, itu kalau kita bicara Carnot untuk pendingin. Jadi Carnot untuk pendingin kita sebut COP, yaitu Q bagi W. Q apa? Ya, Q yang diserap atau dibuang dari cold reservoir ke lingkungan atau ke ruangan tadi yang diserap oleh panas serap dari ruangan tadi kita sebut Q2 ya, dibagi W itu kerja kompresor. Jadi ini COP, coefficient of performance, itu hampir sama dengan efisiensi ya. Kalau efisiensi kan berarti apa? W, kalau kita efisiensi Carnot, efisiensi pembangkit apa? Kalau sistem pembangkit Carnot apa? Efisiensi apa? W per Q1 ya. W per Q1. Ya. Kalau pendingin di sini adalah apa namanya? Carnot ya. Itu berarti Q2 per W. Jadi bukan W per Q2, tapi Q2 per W ya. Q2 adalah kalori yang dibuang dari cold reservoir, dan W adalah kerja kompresi atau mungkin kerja yang dibutuhkan oleh sistem ya. Nah, itu kita sebut COP. Kenapa kita harus tahu COP? Karena gini, Q ini kalori yang berguna ya. Berguna karena untuk mendinginkan, untuk membuang panas maksud saya, membuang panas, dan W itu yang dibutuhkan ya. Jadi kalau COP-nya makin tinggi, maka makin bagus sistemnya ya. Jadi dengan W yang kecil, tapi dia mampu menyerap atau membuang panas dari ruangan pengkondisian tadi, ruangan yang dikondisikan lebih banyak ya. Jadi COP namanya Q per W. Itu untuk pendingin ya. Nanti ada lagi heat pump. Kalau pendingin itu yang dikondisikan adalah cold reservoir. Jadi Q2 yang dibutuhkan. Tapi kalau heat pump itu pada saat musim dingin, nah di Indonesia nggak ada musim dingin ya. Kalau yang pernah keluar negeri apa yang negara 4 musim pasti mengalami musim dingin. Nah di musim dingin itu justru ruangan tadi dipanasi, ya, karena ruangannya bisa minus. Ya. Jadi dipanasi dengan apa? Dengan tadi apa? Sistem pendingin Carnot tapi
heat pump namanya. Jadi yang Q yang bermanfaat itu Q1 ya. Jadi rumusnya sama tadi, kalau tadi Q2 per W itu untuk pendingin, untuk refrigeration, tapi untuk heat pump itu Q1 per W gitu. Bedanya apa Pak? Ya beda karena Q2 itu kan dari cold, kalau Q1 itu panas yang dibutuhkan oleh hot reservoir gitu ya. Jadi ruangan tadi dipanasi, butuh panas sebesar Q1. Maka performance itu juga COP sama, COP juga. Tapi kalau di termo itu kan ada simbolnya beta dan gamma ya. Kalau di heat pump itu nggak salah gamma ya. Tapi kalau di apa COP itu sama mas COP ya. Coefficient of performance, cuman bedanya untuk satunya untuk refrigeration, satunya untuk heat pump. Oke. Mungkin Anda masih heran ya, kok bisa ya AC bisa jadi pemanas? Ya, masih heran nggak? Bagi yang nggak pernah, mungkin sudah pernah ke sana tapi normal anget gitu tak ya. Ya, tapi bagi yang sudah pernah dan tahu sistemnya mungkin daerah. Tapi bagi yang belum tahu ya, kok bisa AC untuk memanaskan? Bisa. AC Anda bisa jadi pemanas. Caranya gimana? Anda di rumah ada AC split ya, kan ada indoor dan ada outdoornya. Indoor tuh yang mengalirkan udara dingin. Coba saya kasih gambarnya ya, supaya lebih menarik. Nah, ini kalau ini kan ini ya, bentar. Saya kasih yang gambar yang umum aja. Nah ini ya. Jadi kan ini indoor dan outdoor ya. Ini indoor, ini outdoor. Jadi di indoor itu yang AC yang Anda di kamar atau di jadi kelas kita itu indoor itu yang mengeluarkan udara dingin. Kalau outdoor itu yang tempat membuang udara panas. Jadi ini di luar ini tempatnya kondensor dan kompresor juga. Kalau di dalam ini yang ada di dalam ruangan ini tempat, nah ini ya, ini kalau ini yang di AC besar, misalnya di kantor-kantor yang cukup besar, luas, ini seperti ini. Ini ruang luarnya ini kan, ini outdoornya, ini indoor. Nah, ini kalau mau jadi heat pump, tinggal Anda balik. Yang ini Anda taruh di ruangan, yang ini di luar ruangan. Yang indoor Anda taruh di luar, yang outdoor masukkan ke ruangan. Pasti hangat ruangannya. Paham ya maksud saya? Ruangannya pasti hangat. Itu kalau memang musim winter, musim dingin. Ya. Tapi kalau Surabaya belum pernah musim dingin ya. Kalau di Batu atau Terawas mungkin ya tiap hari mungkin ya. Nah ini kan ada outdoor, ada indoor ya. Nah ini nanti dibalik. Kalau awalnya ini sebagai ruang pengkondisiannya itu pada saat musim panas ya ini. Tapi pada saat musim dingin yang di luar ini Anda taruh di dalam, yang di dalam pindah keluar. Gitu. Itu kalau di negara 4 musim. Coba kita boros gimana? Butuh energi kan Pak? Butuh alat atau tukang yang terampil untuk bisa mindah yang di luar ke dalam ruangan dan dari dalam ruangan keluar. Ya enggak, nanti di sini ada control valve, ada valve yang bisa mengubah aliran ya. Jadi awalnya valve-nya itu lurus ke sini, nanti dia bypass ke sini dan nanti jadi arahnya itu arah alirannya siklusnya akan berubah atau berbalik. Sehingga awalnya sebagai kondenser nanti bisa jadi evaporator ya. Mungkin Anda masih ingat konsep awal ya. Bentar, ini kulkas. Bentar, saya ini pendingin ya. Bentar,
pH diagramnya kalau ya. Jadi gini kan, nah ini aja Anda bisa bayangkannya. Jadi yang siklus itu kan dari kompresor mengkompresi refrigeran tekanan temperatur tinggi melewati kondensor. Ya, di siklus AC ya, di siklus refrigeration di termo 2. Nah, di sini karena dia melewati kondensor, maka dia mengalami kondensasi. Kemudian di sini setelah dia hampir menjadi subcool ya, menjadi kondensat, tapi refrigeran ya, bukan air. Nah, kemudian dia melewati katup ekspansi. Katup ekspansi tadi yang temperatur tinggi tapi sudah cair melewati katup ekspansi, maka berubah tekanannya dari tekanan yang tadinya tinggi. Kenapa tekanan tinggi? Karena ada kompresor tadi ya. Berubah tekanannya turun menjadi sekitar 2 bar gitu ya. Kalau kompresor mungkin sekitar 9 bar sampai 10 bar, diekspansi sampai 2 bar. Nah, ini temperaturnya bisa minus ini. Bisa minus 10. Nah, kemudian karena dia temperaturnya rendah dan medianya ini cair jenuh atau mungkin campuran ya. Nah, supaya bisa masuk ke kompresor lagi kan dia harus berubah fase menjadi fase superheat ya. Nah, ini diberi evaporator. Nah, fungsi evaporator tadi menguapkan dari liquid refrigeran ke vapor atau kalau bisa superheat untuk dikompresikan lagi. Nah, ini kan siklus refrigeration ya yang di termo 2 ini. Ini melewati evaporator. Nah, ini yang kita pakai untuk mendinginkan ruangan kalau dia sebagai sistem refrigerasi. Tapi kalau heat pump ini yang di sini yang dipakai memanaskan ruangan gitu. Nah, kalau yang kalau bayang kita kalau ganti-ganti satu pindah-pindah enggak ya, sulit. Tapi ini nanti ada valve itu, jadi dia tinggal merubah arah dari awalnya arah ini berlawanan arah jarum jam. Nanti dengan adanya valve tadi, nanti arahnya itu jadi gini. Ini berlawanan arahnya jadi ke sini. Nah, jadi arahnya bukan lagi berlawan jarum jam tapi searah jarum jam. Nah, karena searah jarum jam, maka yang tadi fungsinya sebagai evaporator berubah jadi kondenser, yang tadi fungsinya kondenser berubah jadi evaporator. Jadi ini yang nanti di ruangan ini dipakai untuk memanaskan atau sebagai heat pump gitu ya. Jadi itu. Jadi nanti kita belajar lebih detail ke situ ya. Ini secara teorinya, refrigeration itu apa? It is defined as the process of providing and maintaining. Jadi menjaga temperatur, ya, temperatur ruangan itu di bawah surrounding atmosphere ya. Nah ini kalau refrigeration ya, jadi di bawah temperatur atmosfer. Tapi sebenarnya saya kurang cocok ini, kurang setuju karena gini, kalau surroundingnya ini, misalkan ya di kutub utara, ya udah nggak penting ada refrigeration ya, karena temperaturnya dia di atas atau di bawah temperatur di bawah temperatur pendinginan atau di bawah temperatur daging yang tahan lama kalau didinginkan di kutub utara misalkan. Ya, jadi intinya temperatur tadi harus dijaga sesuai dengan desain atau sesuai dengan temperatur pendinginan yang diharapkan ya. Jadi dia harus di bawah surrounding atmosphere ya.
Ya tergantung atmosfernya. Jangan-jangan atmosfernya itu lebih dingin ya, berarti nggak perlu ini ya, refrigeration ya. Nah, ini yang benar. In other words, refrigeration is the process of cooling substance. Jadi benar. Jadi intinya refrigeration itu dia mendinginkan substance ya, atau mungkin kita sebut media. Di situ apakah dia udara atau air juga boleh. Jadi kita bisa mendinginkan air supaya menjadi es kan gitu ya. Kalau pabrik es dulu kan menggunakan sistem pendingin untuk es ya gitu. Atau di freezer Anda kan juga keluar jadi es ya. Oke, terus berikutnya ini sudah saya jelaskan ya, bisa Anda baca sendiri. Bedanya refrigerators and heat pump tadi saya jelaskan. Kalau refrigerator mendinginkan, kalau heat pump memanaskan. Ya. Meskipun sama-sama menggunakan sistem pendingin ya, sistem Carnot, siklus Carnot ya. Nah ini adalah heat pump, jadi menghasilkan panas. Tapi kalau refrigerator mendinginkan space ya. Kemudian, nah ini belum, ini mungkin di termo belum. Kita sebut RE atau refrigerating effect itu berapa banyaknya panas yang mampu diserap ya. Ya, jadi itu ya, masing-masing performance dari alat pendingin beda-beda ya, tergantung kita atau tergantung desainnya seperti apa ya. Terus ada lagi ini terminologinya ya, refrigerating effect. Kemudian ada lagi capacity of refrigeration unit. Nah, kapasitas itu ada yang bilangnya watt, ada PK, ada juga yang bilangnya ton of refrigeration. Nah, ini tinggal konversi aja ya. Ini yang penting, 1 ton of refrigeration. Jadi kalau Anda nanti kerja, nanti ada misalkan Anda butuh mesin pendingin, nanti bos Anda tanya, ini berapa ton ref atau ton refrigeration? Atau biasanya orang nyebutnya TR ya, TR, ton ref atau singkat ton ref ya. Nah, Anda harus paham maksudnya apa? Ton of refrigeration. Tadi kapasitas pendinginan itu. Berapa TR ini Pak? Anda jangan apa itu TR gitu ya. Tapi Anda sudah paham TR itu atau ton ref itu adalah ton of refrigeration. Ya. Apa itu? Itu adalah quantity atau jumlah dari heat yang bisa bisa diserap ya. Atau kita sebut sebagai refrigerant effect, di mana dia bisa memfreeze atau bisa membekukan 1 ton dari air. Jadi kapasitas 1 ton atau 1 ton ref itu, 1 TR itu sama dengan berapa panas yang dibutuhkan untuk bisa mendinginkan ini mendinginkan air sampai freeze, sampai beku ya selama 24 jam. Nah, air beku pada kondisi atmosferik ya, kondisi atmosferik kan 0 derajat Celcius ya. Nah, pada saat 0 derajat Celcius kemudian dia 24 jam mendinginkan sampai dia beku. Maksudnya menjaga tadi beku sampai 24 jam itu 1 ton refrigeration ya. Nah, nanti Anda bisa lihat 1 ton refrigeration itu berapa? 1 TR itu kalau kita lihat itu sama dengan latent heat of ice ya. Yaitu sekitar 336 kJ per kilogram. Ya. Jadi misalkan Anda punya 1 kilo water atau air pada 0 derajat, maka dia bisa converter es membutuhkan 3036 kilojoule. Ya, jadi itu. Jadi 1 ton ref itu situ. Ya, jadi Anda jangan bingung kalau nanti 1 TR berapa kapasitasnya, berapa TR Pak? Ya udah, tinggal Anda
konversi dari misalkan Anda dapatnya BTU per hour, Anda convert ke ton ref ya, atau mungkin kalau Anda BTU BTU ya, atau mungkin Anda dapatnya watt, Anda convert watt hour, Anda kilowatt hour, Anda convert ke ton ref gitu ya. Jadi kapasitas pendinginan ya. Jadi kita diskusi ya. Nah, 1 ton ref itu tadi kan sudah disebut 336 kilojoule per hour selama 24 jaman ya. 1 ton ref 336 kita jadi kilojoule sama 24 hour, maka kalau kita jadikan kilojoule per second atau kilowatt itu sama 3,889 kilowatt. Ya, jadi 1 ton ref itu setara dengan 3,889 kilowatt. Ya. Jadi kalau AC di ruangan Anda kapasitasnya lebih rendah dari ini, berarti tidak sampai 1 ton ref gitu ya. Dari ini, dari 3,88 kW, berarti dia lebih rendah dari 1 ton ref. Ya, mungkin 1/4 ton ref gitu ya. Gitu. Tapi orang asing bilangnya kan PK kan. PK itu sebenarnya daya dari kompresornya ya, bukan kapasitas refrigeration-nya. Oke. Kemudian ini coefficient of performance secara konsep ini udah paham semua. Jadi kalau tadi kan di termodinamik sudah ada rumusnya ya. COP tadi, COP apa? COP adalah Q per W ya. Jadi kalau Q1 per W ya. Tapi sekarang Q1 kan Anda nggak bisa ngitung secara termo karena COP yang Anda bisa hitung kalau di lapangan itu kan Anda ngitung udaranya. Yang Anda bisa ukur itu udaranya. Tidak mungkin kan Anda jebol pipa AC, terus Anda ngukur pressure-nya, terus di situ ada sensor temperatur, nggak mungkin. Ya, mungkin tapi juga untuk eksperimen, tapi kalau untuk untuk pengujian dan sehari-hari seneni wong ya, gitu. Jadi yang mungkin Anda bisa ngukur udara sebelum masuk AC dan sesudah keluar AC. Jadi dari situ nanti kan udara bisa dihitung berapa pendinginannya itu berapa. Kan tinggal M dot delta H kan itu ya. Nah, itu adalah heat extracted in evaporators ya. Dibagi work input. Work input dari mana? Ya berarti dari daya listrik yang masuk kompresor. Cara ngukurnya gimana? Pakai volt ampere. Pakai tang ampere istilahnya kalau orang tukang ngomongnya tang ampere. Di situ ada volt, ada ampere, nanti keluar watt ya. Nah, ke COP berarti N per W. Nah, ini beda dengan COP yang tadi saya tunjukkan. Kalau ini COP real atau COP berdasarkan volt, berdasarkan daya aktual ya. Gitu. Oke. Sampai dong. Oh ya. Oke, sambil kita ini dulu ya. Absen dulu ya. Ini sudah kita berikan di termo ya. Ini ya, termo 2. Oke, sambil lagi tak share absennya di sini. Silakan mau yang tanya, ini kita masih introduction ya. Kelihatan? Halo? Kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Coba Anda absen ya. Belum ketutup. Biasanya sampai setengah 4 kan ketutup.
Pak, permisi Pak. Ya, udah. Kalau buat PPT tadi apa bisa di-share Pak? Buat referensi. Oh bisa. Ini bukan PPT, ini yang mana ya? PPT atau PDF tadi ya? Yang PPT tadi Pak. Sama PDF-nya kalau boleh. Yang saya share sekarang ini lah. Iya yang tadi, yang ada apa? Revision of performance dan kawan-kawannya tadi. Oh iya. Oke, bisa. Jadi saya share di ini ya. Di apa jenenge itu? Share apa namanya? Room ya, room chat room ya. Gitu ya. Oh iya, Pak. Di chat room. Ini kan ya yang saya ini. Ada beberapa lah sini. Coba tak share ya di chat room. Ini sudah semua absen. Udah ya. Ada yang kendala? Coba saya cek ya. Sih. Ini Oke, sudah absen semua. Gak ada masalah. Ya, saya share di ini ya. Saya share di di chat room. Tapi lama biasanya ya. Atau saya email aja ya Mas ya. Ke emailnya siapa? Halo? Ini ke email saya Pak. Sebentar saya klik, saya ketik di chat room ya Pak. Boleh ya. Saya kirim email aja. Kalau Zoom ini kan agak lama ya. Kalau email kan tinggal Anda forward siapa gitu ya. Oke, Sultan Hidayat ya. Jadi itu ya beberapa kuliah ya. Cuman ada yang belum saya sampaikan juga. Jadi sebenarnya kita ya atau saya ini itu kan menggabungkan 2 kuliah. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin 20-an tahun yang lalu ya atau bahkan lebih itu kuliah ini 2 kuliah. Jadi satunya pendingin dan satunya pengendian udara. Jadi 2 kuliah yang berbeda ya. Dan tentunya berbeda semester karena sama-sama pilihan, tidak ada yang wajib. Ya. Yang kemudian saya lah kalau gitu bisa saya gabung, ya. Saya gabung jadi 1 kuliah. Itu tentunya ini ya butuh beberapa penyesuaian dan penyederhanaan. Yang penting Anda paham ini konsep dasarnya. Memang tidak sedetil kalau kita kuliah ini ya. Gitu. Nah, mungkin bisa saya ulangi lagi. Poin pentingnya adalah pendingin itu di semester di UTS. Setelah UTS itu pekerjaan udara, ya. Kemudian praktikumnya pendingin itu sebelum UTS itu kita praktikum. Karena nanti scheduling dengan Pak teknisi kami yaitu Pak Serdin ya. Serdin. Nah, itu Anda bisa koordinasi misalkan kita minggu ke
13 atau minggu ke 13 atau ke 14 kita bisa mulai praktikum ya. Nah, itu bisa ada koordinasi. Nanti hasilnya jadi report dan jadikan laporan dan nanti bisa kita ini Anda presentasikan dan bisa saya jadikan nilai ya. Dan ini kalau 18 orang ya mungkin kelompok ya. Jadi maksimal 3 orang lah ya, maksimal 3 orang dalam satu kelompok ya. Oke. Nah, ini juga nanti saya beri saya share ya. Nanti ada lagi yang lebih praktis ini basic aja kalau ini. Nanti ada praktis, tapi praktis memang kalau diberikan semua nggak nutut waktunya ya. Nah ini tadi saya sebut ada 2 sistem pendingin, yang satu vapor compression system, satunya vapor absorption system ya. Jadi ada 2. Nah masing-masing punya plus dan minus ya. Nah ini bisa Anda baca nantinya. Ini adalah kulkas domestik tadi saya diskusi sama Mbak Bella ya. Ini kulkas. Ini coba Anda lihat di rumah karakteristiknya kayak apa. Kemudian cara kerjanya kayak apa sih? Nah, mungkin Anda bisa lihat kulkas di rumah, lalu di kos-kosan ya. Nah, nanti saya bagi ini PowerPoint-nya ini ya. Maaf Pak. Ya, gimana? Artinya layarnya masih tampilan ini Pak, bukan presentasi Pak. Oh, bukan ya. Coba, ya ini masih Bapak Ik ya. Oke, ya, saya ganti dengan presentasi. Ini ya, sudah kelihatan ya? Ya Pak, sudah Pak. Itu tadi, ya. Nah ini tadi. Oh ya tadi maaf, masih di ini ya. Nah ini kulkas tadi. Tadi kan ada saya sebut vapor compression system dan vapor absorption system. Kelihatan ya? Ini plus minusnya. Kemudian kulkas tadi sudah kita sama Bella. Nah, ini Anda bisa lihat, amati di rumah itu. Kulkasnya berapa pintu ya? Dengan 2 pintu, tadi ada freezer, pintu freezer dan pintu kulkas, pintu refrigerator maksudnya. Nah, kondensernya di mana? Di kulkas Anda, itu Anda amati. Nggak terlihat kalau di kulkas modern sekarang ini kondensernya. Ya. Evaporatornya nggak terlihat, tapi kelihatan terasa di sisi freezernya, nanti kelihatan kayak hembusan dingin. Nah, coba Anda amati, terus Anda foto, terus diskusi ya. Kan ada kulkas di rumah ya, untuk kalau dari kos-kosan ya nggak tahu. Nah ini untuk AC rumah split saya kira total. Mungkin bisa difoto juga. Nanti kita diskusi lebih detail ke ininya, konsep operasinya. Secara fundamental harus didapatkan di Termo 2, tapi bisa saya review lagi. Ya. Tapi secara praktis yang kita diskusikan. Praktis maksudnya ya termasuk tool-tool atau apa yang ada di dalam ini ya. Ini kok ada wifi, saya kan di ITS ini, di Research Center ya. Kadang gangguan ini ya. Tapi dengar suara saya? Halo? Pak, dengar Pak. Dengar, tapi kok saya ini masuk ke Google Gmail saya nggak mau ya. Padahal kalau kita lihat di Zoom kan harusnya dia lancar-lancar aja kan. Maunya saya kirim tadi file. Oke lah, mungkin nanti kita setelah selesai saya kirim ya ke Mas ini tadi. Saya copy dulu aja ininya, di chatroom, alamat emailnya. Ya, copy, saya masukkan nanti di data. Kalau belum, nggak bisa masuk Gmail ya. Oke. Atau Anda Mas Sultan, siapa bisa WA saya nomornya ya, emailnya. Ini 0811 386
SK20673 nomor saya ya. Ini kelihatan semua di chatroom ya. Everyone kelihatan ya. Itu bisa nomor saya itu. Jadi nanti Mas Sultan bisa kirim lagi nomor cari alamat emailnya, nanti saya kirim ya. Soalnya tadi ini Gmail di research center ini nggak jalan. Saya nggak tahu padahal Zoom-nya jalan. Oke. Nah, jadi hari ini kita masih introduction ya. Jadi yaitu aplikasi-aplikasi dari pendingin dan kebersihan udara dan metode pengajarannya seperti apa serta metode evaluasi. Itu aja ya yang penting. Kemudian pendingin itu apa aja yang perlu di performance ya, mungkin minggu depan bisa kita lebih detail lagi membahas pendingin termasuk equipment utamanya apa aja ya. Mungkin saya akan berikan outline saya yang nanti akan kita ajarkan ke depannya ya. Jadi Anda siapkan dulu untuk baca-baca ya. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya. Karena ini sudah hampir 3:30 ya. Dan ini baterai laptop saya sudah 10%. Saya cari charger di sini masih belum nemu ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Mbak Bella, William, Faiz. Aman, Pak. Enggak, Pak. Aman, Mbak. Aman ya. Sementara masih belum, Pak ya. Aman. Apa aman nih? Oke ya. Yang lain semoga sehat selalu ya. Baik, misalnya minggu depan kita offline, kita bahas di kelas. Kelasnya kita di kelas apa ya? Saya lupa itu. C berapa itu ya? 117, Pak. 117. Oke. Nanti suatu waktu kita kuliahnya di kelas, suatu waktu di lab pendingin ya. Karena cukup lah. Tinggal kita nambahi kursi sedikit. Karena di situ langsung kita bisa lihat alat-alatnya ya. Gitu. Tapi setelah 3 pertemuan atau 3 pertemuan ya, gitu. Baik, sini sudah hampir 3:30. Kalau tidak ada, sudah absen semua, ya kita akhiri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.